أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Karena saking sayangnya Allah kepada kita, maka apa yang kita minta pasti Allah kasih. Makanya kata Allah kurang seberapa gitu kan. Kamu kurang bersyukur apalagi gitu. Apa yang kamu minta pasti saya kasih, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia ya. Jadi tentu saja sangat jelas ya di dalam Al-Quran itu sendiri juga bahwa tujuannya adalah visinya yaitu untuk menjadikan khalifah di bumi ya, untuk memimpin seluruh baik dari sejenisnya, makhluk sejenisnya ataupun makhluk-makhluk lainnya di bumi ya, yaitu bumi itu sendiri ataupun yang lainnya ya, bahkan para jin juga ya teman-teman. Nah, jadi kenapa Allah menunjuk sebagai ciptaannya manusia itu sebagai khalifah atau pemimpinnya? Karena di dalam diri manusia itu Allah memberi kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya ya teman-teman, yaitu mulai dari pemikiran ya, bukan cuma hawa nafsu tapi juga otak yang bisa berpikir, yang bisa mencipta ya, yang bisa membuat, yang bisa menentukan juga ya teman-teman. Jadi sifat Rahman dan Rahimnya itu juga Allah berikan kepada diri manusia. Makanya kenapa setiap lafaz Al-Quran itu diawali dengan Bismillah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya, tentu saja itu dari Allah turun kepada kita sebagai khalifah untuk menjadikan pemimpin di bumi. Nah, kurang bersyukur bagaimana lagi ya, kamu sudah diberikan sifat seperti itu, kamu masih kurang bersyukur. Makanya banyak sekali yang di dalam Al-Quran itu kata Allah, nikmat apa yang kamu dustakan, nikmat apa yang kamu dustakan, katanya kan. Kurang seberapa Allah menciptakan kamu dan memberikan status jabatan kamu sebagai pemimpin ya, untuk menjadikan khalifah. Tentu saja bahkan untuk menjadi pemimpin pun dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Muhammadnya ya, dengan cara memberikan nurnya. Paham ya teman-teman? Nah, dalam surat Al-Baqarah katanya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, katanya. Sehingga bahkan para malaikat pun ya, yang lebih suci dari kita, sujud kepada kita, yaitu penghormatan, menghormati kita ya teman-teman. Berarti di situ ada kelebihan daripada malaikat ya, ada kelebihan diri kita daripada malaikat. Tentu saja ya, banyak sekali kelebihannya, tapi banyak juga kekurangannya. Kurangannya apa? Hanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-An'am juga disebutkan ya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah, di surat Al-An'am ini ya, ayat 165, menjadikan khalifah-khalifah di bumi ya, atau pemimpin-pemimpin di bumi. Nah, kemudian di surat Al-A'raf juga disebutkan, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seseorang laki-laki dari kalanganmu sendiri ya, untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh ya. Jadi benar-benar Allah ini tujuannya untuk menjadikan tujuannya menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang bisa memberikan keadilan ya, mewakili dirinya untuk hadir sebagai bentuk nyata ya, tapi bukan maksudnya untuk hadir sebagai bentuk nyata di dunia atau di bumi ini ya teman-teman. Jadi untuk mewakili Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pemimpin di bumi itu melalui manusia ya, karena banyak sekali kelebihan, hampir beberapa sifat itu ditanamkan ke dalam diri manusia, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad ya, yaitu 99 sifat itu diturunkan kepada diri manusia. Hanya saja paling maksimal hanya ada 2, kecuali para nabi ya. Jadi setiap insan, setiap manusia itu yang menempel di dirinya itu paling ada 2 ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu yang umumnya. Tetapi kalau untuk para aulia, para wali ya, dan para nabi apalagi,
mungkin dia menguasai beberapa sifat Allah ya. Makanya kenapa para nabi, modelnya contohnya Nabi kita Muhammad ya, dia itu bisa memprediksi segala macam ya, bahkan dari ucapan-ucapannya itu secara langsung ya, yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seperti kun fayakun itu ucapannya ya, jadi maka jadilah. Akan tetapi untuk seorang pemimpin dibimbing langsung oleh Allah melalui ini kitab yang diturunkannya ya, mulai dari Injil, Taurat, Zabur, dan yang sempurna paling perfect ya di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu bukan hanya petunjuk ya, tapi juga sebagai peringatan. Kita melihat ke belakang ya, buat kalau motor ada spionnya ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada spionnya itu kita nggak bisa ngeliat ke belakang. Jadi kita kalau nggak ngeliat ke belakang nanti bisa ditabrak ya. Jatuh kita mati. Nah jadi kalau kita bisa melihat ke belakang jadi maksudnya ada peringatan itu dari sejarah-sejarah itu ya, dalam surat-surat Al-Quran itu adalah kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah di situ kita nanti bisa mengambil sebuah kesimpulan, menciptakan suatu keadilan untuk berkehidupan ya yang lebih panjang, untuk berkehidupan yang lebih baik itu maksudnya, untuk sesama, bahkan untuk para alam dunia, alam maksudnya bukan alam ya, tapi untuk bumi ya, bumi itu sendiri ya. Jadi makanya kata Allah, kalau kalian dijadikan khalifah janganlah kamu merusak di bumi ya, karena sesungguhnya udah ada perintahnya ya, udah ada petunjuknya. Di sini disebutkan ya, mana itu nanti kita lihat ya. Jangan membuat kamu kerusakan katanya. Nah di sini juga kata Allah di surat Shad ya, Allah berfirman, wahai Daud, katanya, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa ya di bumi ya. Maka berilah suatu keputusan atau perkara di antara manusia ya dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu.